pilkada serentak ya dengan aturan hukum yang ada, dengan dengan Saya kira sebuah harapan pilkada serentak ke depan bisa menghasilkan kepala-kepala daerah ya yang dicintai oleh rakyatnya. Oke, kenapa Mas Ubed? ya perlu ditoleransi juga kalau kemudian Bung Panel Barus mengatakan bahwa masing-masing lembaga menjalankan fungsinya dengan baik. Saya kira itu narasi yang sangat keliru. Karena faktanya putusan MK yang nomor 90 yang tadi disebut sebagai baik itu melanggar kode etik atau melanggar etika berat. Lalu kemudian yang terjadi pada proses balik yang kemarin mau bersidang tanggal 22 Agustus, ketika kemudian gerakan menjadi besar, itu kan artinya kemudian menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh DPR itu keliru. Jadi narasi baik itu sangat keliru tadi, karena fakta empiriknya tidak baik, melanggar etika berat, dan yang kedua terlalu buru-buru membahas perubahan undang-undang pilkada, sementara pendaftaran kepala daerahnya 7 hari lagi gitu. Jadi bahkan 5 hari lagi, jadi aneh gitu. Kalau kemudian dikatakan baik, jadi terlihat sekali proses ambisi kekuasaan di balik proses perubahan undang-undang ini. Dan hal itu juga sangat dirasakan Mas Ubed oleh masyarakat, makanya sampai dengan sekarang pun muncul juga hashtag kawal terus putusan MK, dan masyarakat juga jadi was-was sekali nih. Betul kan sampai sebelum ada PKPU kan katanya Senin ada RDP ya, berarti masih ada hari ini, malam ini, besok sampai dengan Minggu. Jadi harus dikawal betul tuh, karena keresahan masyarakat ini jangan-jangan nanti dibohongi atau ada yang terasa berbeda lagi nih nanti. Ya betul, karena kan banyak peristiwa politik di DPR itu membuat undang-undang, bahkan putusan sebuah undang-undang dilakukan di tengah malam begitu, di tengah kemudian masyarakat sudah lengah dan seterusnya. Maka sebetulnya demonstrasi di mana-mana itu adalah tanda ada semacam kemarahan politik dari rakyat, dari mahasiswa, kaum cendekiawan, kelompok NGO, civil society dan lain-lain. Itu kemarahan politik itu mereka salurkan melalui sebuah ekspresi demonstrasi, karena terlalu banyak persoalan akumulasi dari problem kekuasaan yang terjadi pada bulan-bulan terakhir ini, sehingga kemudian memuncak kemarahan itu dalam demonstrasi yang luar biasa dalam 2 hari ini, di mana-mana ini saya kira. Kalau gitu Bang Panel, dengan adanya aksi demo yang terjadi di mana-mana, kemarin sebelumnya juga ada rapat balik, karena di situ juga hadir kan perwakilan dari pemerintah, ada Menkumham juga, kemudian juga ada Mendagri. Nah pertanyaannya adalah dengan wacana kemarin revisi Undang-Undang Pilkada setelah putusan MK, ini kemudian tercederai nggak citra dari seorang Presiden Joko Widodo yang sebentar lagi 2 bulan lagi akan habis untuk masa pemerintahannya? Iya, mengenai narasi baik yang tadi saya sampaikan, kelirunya di mana? MK mengeluarkan satu putusan, kemudian teman-teman di DPR merespon aspirasi dari perjuangan teman-teman mahasiswa. Ya, saya pikir itu hal yang baik, gitu loh. Karena beda Bang perlakuan. Kalau kemudian DPR mendengarkan aspirasi dari perjuangan teman-teman di mahasiswa dibilang tidak baik, ya saya juga aneh. Itu satu. Yang kedua, begitu logikanya. Itu juga menandakan bahwa sistem demokrasi di negara kita itu berjalan. Nah, Bang Panel mungkin begini. Saluran orang menyampaikan pendapat itu masih dilindungi oleh undang-undang. Oke, saluran memang masih dibuka Bang, tapi terhadap tapi ketika misalnya beda perlakuan antara Komisi Pemilihan Umum pada saat waktu itu, kita juga harus berterima kasih kepada teman-teman komisi yang sudah menjaga sehingga demonstrasi bisa berjalan baik, lancar, dan teman-teman yang demonstrasi mendapatkan kemenangan karena diakomodasi apa yang menjadi tuntutannya. Tapi pembatalan ini bukannya karena tidak mencapai quorum juga Bang sebenarnya Bang Panel? Baik, itu yang saya kemudian jadi aneh. Apa ekspektasi Ubedela? Sehingga saya bilang sekarang saya jawab. Tuntutan mahasiswa itu narasi baik itu Anda pengennya kemudian seperti apa? Saya juga bingung. Kita dengarkan dulu Bang Panel kalau Mas Ubed. Tanya begini, kalau DPR itu baik, tidak mesti membuat sebuah perubahan undang-undang sampai menimbulkan gejolak demonstrasi ratusan ribu mahasiswa dan rakyat. Kosnya terlalu besar gitu. Padahal kalau DPR baik, lihat dong putusan MK itu apakah benar tidak konstitusional.
Apakah benar tidak demokratis? Nyatanya putusan MK itu demokratis dan konstitusional. Mengapa DPR berubah-ubah? Teman-teman di DPR Itu sehingga tanda tidak baik itu terlihat dengan demonstrasi yang sangat besar dan seterusnya. Lalu kemudian setelah kemudian demonstrasi besar, baru DPR menunda sidang. Kalau nggak ada demonstrasi nggak tunda itu. Kan itu yang terjadi. Kemudian itu yang saya bilang kemenangan dari gerakan mahasiswa dalam awal demokrasi. Fakta itu nggak bisa dibantah bahwa DPR tidak baik, dan itu kemudian apa yang membuat DPR tidak baik itu, ini kan proses pembuatan di balik itu dengan cepat dibahas, dan itu isinya adalah partai-partai koalisi pemerintahan di bawah pemerintahan Joko Widodo namanya. Maksudnya adalah 8 fraksi pada saat itu di balik itu semuanya setuju kecuali juga PDI Perjuangan. Iya, awalnya kan begitu waktu dibalik. Semuanya setuju, tapi begitu sidang mau dilakukan di paripurna, karena demonstrasi besar, baru pada mundur tuh. Itu kan tanda tidak baiknya kelihatan nih loh. Iya, jadi tidak baik. Jadi Mas saya kira itu Uwais sangat serius. Di dalam lembaga legislatif kita memang ada problem yang sangat serius. Nampak hanya seperti tadinya sebagai stempel kekuasaan saja. Fungsi kritis, fungsi pengawasan, fungsi legislatif demokratis tidak berjalan dengan baik. Enggak, maksudnya jadi nggak bisa dibantah itu. Oke. Barus. Oke, mungkin mau dikoreksi. Gimana tuh Bang Panel? Jadi bisa dibantah di mana salahnya kalimat saya mengatakan bahwa ini adalah kemenangan dari teman-teman mahasiswa dalam mengawal demokrasi yang kemudian turun berdemonstrasi menyuarakan aspirasi. Dan itu diakomodasi, didengarkan tuntutan itu oleh teman-teman di DPR. Nah, lalu yang tidak baiknya di mana? Yang tidak baik itu kalau tidak didengar atau didengar. Atau Anda pengennya tidak didengar supaya panas terus. Kadang-kadang menjadi bingung gitu loh. Giliran DPR mendengarkan poin-poin tuntutan, dibilang nggak begini, dibilang nanti begitu, gitu kan? Gitu. Kita jangan memberikan apresiasi kalau memang Nah, gini Bapak-bapak. teman-teman itu mendengar. Ya, karena waktunya singkat dan juga terbatas. Kalau gitu, satu kalimat saja untuk penutup nanti masing-masing dari Mas Ubed dan juga Bang Panel. Kalau gitu dengan sisa waktu yang tersisa nih, kan Senin katanya mau RDP bersama dengan KPU juga perwakilan dari pemerintah juga ada di sana bersama dengan DPR. Bagaimana caranya ini kemudian tadi juga sudah ada komitmen bahwa kami akan pakai PKPU menurut putusan dari MK. Gimana caranya ini benar-benar betul 100% akan menggunakan putusan MK dalam PKPU yang baru? Bang Panel, Mas Ubed. Mas Ubed dulu boleh? Ya, saya kira DPR kalau kemudian mengikuti putusan MK yang demokratis dan konstitusional, itu adalah DPR yang mencoba untuk insaf ya dari dosa-dosa politiknya selama ini, dan itu yang seharusnya dilakukan gitu loh. Kemudian yang kedua, PKPU yang beberapa waktu nanti akan ada dialog yang sangat spesifik ya khusus untuk PKPU yang akan dibuat oleh KPU, tentu harus mendengarkan aspirasi publik. Jadi sebetulnya tinggal jalankan saja karena status putusan MK nomor 60 dan 70 itu final and binding. Jalankan PKPU yang sesuai dengan putusan MK. Artinya janji sesuai dengan komitmen ya. Satu kalimat aja Bang, silakan. Bang Panel, sikat aja. Iya, saya pikir apa yang terjadi hari ini adalah kemenangan kita semua, kemenangan rakyat Indonesia, ya. Kita akan tunduk dan patuh pada hukum yang berlaku ke depan. Ya, mari kita song-song pilkada serentak ini dengan riang gembira sehingga menghasilkan kepala daerah yang dicintai rakyat. Yang intinya adalah jangan lengah tapi ya tetap kawal nanti sampai putusan PKPU-nya berlaku. Terima kasih Bang Panel, terima kasih Mas Ubed, sehat selalu. Selamat malam. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Partai Gerindra saudara membantah koalisi Indonesia Maju berniat mengusung Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep menjadi calon wakil gubernur Jawa Tengah.